Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Berlian. Di sini saya selaku ketua kelompok 4. Kami akan menjelaskan komponen abiotik. Apa sih komponen abiotik itu? Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari komponen abiotik. Jadi, komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang dapat memengaruhi ketahanan makhluk hidup di sebuah lingkungan ekosistem tertentu. Selanjutnya, komponen-komponen abiotik lainnya akan dibacakan oleh anggota kelompok saya. Pertama adalah sinar matahari. Sebagai pusat tata surya yang memancarkan sinarnya, matahari sangat dibutuhkan bagi semua makhluk hidup. Manfaat dari matahari adalah menghangatkan bumi sehingga dapat dihuni seluruh makhluk hidup di bumi. Bentuk bumi terdatar dapat menyebabkan perbedaan iklim, cuaca, kelembapan udara, suhu, dan tekanan udara di bumi. Selain itu, ada yang namanya teknologi panel surya, mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan teknologi yang sangat canggih. Komponen abiotik kedua adalah suhu. Suhu memengaruhi segala aktivitas makhluk hidup. Misalnya proses fotosintesis, respirasi, transpirasi, dan reproduksi. Pada umumnya, tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup antara suhu 0 derajat Celcius hingga 45 derajat Celcius. Sementara itu, beberapa makhluk hidup dapat bertahan hidup pada suhu ekstrim dengan beradaptasi. Contohnya, beruang kutub memiliki rambut yang tebal yang membantu menghangatkan tubuhnya, dan burung-burung yang terbang ke daerah beriklim hangat saat musim dingin untuk menghindari suhu dingin. Ketiga, ada air. Air merupakan unsur abiotik yang sangat penting bagi kehidupan. Sekitar 80-90% tubuh makhluk hidup itu tersusun oleh air. Fungsi air bagi makhluk hidup adalah untuk menjalankan metabolisme sebagai pelarut dalam sitoplasma dan mencegah sel dari kekeringan. Air juga diperlukan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Bagi manusia dan hewan, air berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidrasi tubuh. Molekul utama air murni adalah H2O. Jumlah air suatu tempat itu dipengaruhi oleh intensitas air hujan yang diterima selama setahun, sedangkan kandungan mineral lain yang ikut larut di dalam air bergantung pada tanah, batuan, dan udara yang dilalui. Keempat, ada udara. Udara merupakan lingkungan yang berbentuk gas atau sejumlah gas yang membentuk atmosfer yang menyelimuti bumi. Udara berperan pada respirasi organisme dan fotosintesis tumbuhan. Manusia dan hewan menghirup udara untuk mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ke lingkungan. Tumbuhan melakukan fotosintesis dengan cara menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen ke lingkungan. Udara mengandung nitrogen 78%, oksigen 21%, karbon dioksida 0,03%, dan gas lainnya. Nitrogen merupakan gas penyusun udara terbesar. Hewan dan manusia tidak dapat memanfaatkan nitrogen secara langsung. Nitrogen dapat dimanfaatkan jika sudah dalam bentuk persenyawaan protein dan asam amino yang dibentuk oleh tumbuhan. Sedangkan gas diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein dan persenyawaan lainnya. Dan komponen abiotik yang terakhir adalah tanah. Abiotik tanah adalah faktor-faktor non-hidup yang mempengaruhi karakteristik dan lingkungan tanah. Faktor-faktor ini meliputi tekstur tanah, kandungan air, suhu, kandungan bahan organik, dan ketersediaan nutrisi. Faktor abiotik ini berperan penting dalam menentukan kesuburan dan kesehatan tanah, serta kemampuannya untuk mendukung kehidupan tumbuhan dan mikroorganisme di dalamnya. Organisme mikroba dan makroba juga hidup di tanah, berperan dalam penguraian bahan organik dan menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Pemahaman tentang abiotik tanah sangat penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan berkelanjutan. Sekian penjelasan materi komponen abiotik dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 4 untuk pamit undur diri, dan kami memohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Dengan ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.